Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma fassalli wa sallim ala nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Fa'al hadirun usikum wa nafsi taqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. Pada pagi ini mari kita mentadaburi beberapa ayat-ayat Allah dan sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang pernah kita coba pahami dari agama ini, bahwa ad-dinul Islam tidak hanya agama yang berbicara tentang memotivasi kita, tetapi juga agama yang memiliki orientasi. Bagaimana agama ini memiliki orientasi? Mengikat kita agar setiap yang kita lakukan, lahir maupun batin, itu benar-benar terjaga dengan baik, sehingga sampai kita kepada apa yang dimaksud oleh firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as-sabirin wa la taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'u walakin la tashkurun wa la nabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju' wa naqsim minal amwal wal anfus was samarat wa basyyiris sabirin wa basyiris sabirin. Beri kabarlah bagi orang-orang yang di dalam hidup dan kehidupannya di dunia ini. Para ulama menjelaskan termasuk di antara sabar adalah sabar di dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan termasuk di dalam sabar ini juga adalah bukan hanya ketika kita melaksanakan kewajiban kita, tapi segala bentuk yang bisa mereduksi apa yang telah kita lakukan dalam rangka taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasulullah banyak mengingatkan kepada kita, ketika kita sudah melaksanakan ketaatan kepada Allah, tidak kemudian kita dibiarkan. Tidak kemudian kita dibiarkan mentuntaskan ketaatan itu. Maka dari situ relevansi dari ayat ini. Allah katakan, wahai orang-orang beriman, mintalah kamu kepadaku dengan salat dan sabar. Kalau kita sudah salat, benar rukunnya, benar syaratnya, sah dalam pelaksanaannya, ternyata jamaah sekalian, salat saja yang kita lakukan itu harus ditutup dengan salam.
Maka menutup dengan salam di sini kemudian ayat mengatakan bahwa sholat yang tuntas dan benar itu manakala pelaku sholatnya selamat dari kiri kanannya. Sungguh berat sholat itu kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Bagaimana orang yang khusyuk itu? Orang yang sholatnya tidak selesai hanya ketika dia melaksanakan sholat, tetapi sholatnya terbawa dalam aktivitas di luar sholat. Kita dalam sholat Jumat itu sering mendengar ayatnya bahwa sholat itu sangat berat. Nah, jamaah sekalian, ayat ini kemudian kita coba munasabah dengan ayat yang lain. Di antaranya surat Al-Baqarah ayat 112. Saya coba bacakan, ayat ini cukup panjang. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allah katakan duribat alaihimuz zillah. Zillatu ainama suqifu illa bihablim minallah wa hablim minan nas. Kehinaan ditimpakan kepada mereka di mana saja mereka berada kecuali jika mereka memiliki hubungan atau tali agama Allah dan tali perjanjian dengan manusia. Jadi kita punya dua segmen ternyata jemaah sekalian. Ketaatan kita kepada Allah ternyata tidak berhenti. Dianggap baik, dianggap tuntas. Manakala hubungan kita kepada Allah itu juga terkonfirmasi dengan hubungan kita kepada manusia. Jadi baiknya seseorang itu melaksanakan sholat tidak cukup dia terlihat melaksanakan sholat sesuai dengan apa yang diharapkan oleh Allah dan Rasulnya, tetapi akan tergambar dalam bagaimana dia berperilaku dengan manusia lainnya, baik itu istrinya, atau yang paling pertama sekali adalah orang tuanya, kemudian istrinya, anak-anaknya, karib kerabatnya. Nah, itu kelihatan jamaah sekalian di situ ujian atau kesempurnaan sholat kita ditantang. Dari situ kita bisa memahami bahwa kenapa setan itu takut kepada Umar yang sedang tidur, sementara sahabat yang lain ada yang sedang sholat. Tertunda-tunda dia ingin menggoda orang yang sedang sholat di dalam masjid karena di jalan masuk atau di pintu masjid itu ada orang yang berbaring yang bernama Umar ibn Khattab. Ingin mengganggu orang yang sholat, takut sama orang tidur. Nah, jamaah sekalian, kita coba lihat satu fenomena yang lain. Jadi kita sampai sini kita sudah dapat satu rekomendasi bahwa sholat kita tidak berhenti hanya setelah selesai kita melaksanakan sholat, tapi diuji kesabaran kita. Ista'inu bisabri was-shalah, ya, dengan sabar dalam melaksanakan sholat, ketaatan, dan sabar dalam kehidupan di luar sholat.
Ada yang menarik jamaah sekalian, saya menemukan satu hadis yang cukup panjang juga. Hadis ini dikenal dengan hadis kapal laut atau hadis safinah. Hadis yang diriwayatkan oleh Nu'man bin Bashir, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala masalul qa'id, gambaran satu masyarakat atau gambaran seseorang di tengah masyarakatnya. Kira-kira begitu jamaah sekalian. Ala hududillah wal waqi'i fiha. Perumpamaan orang-orang yang berusaha taat kepada Allah, mengerjakan sholat tadi jamaah sekalian. Dan orang-orang yang melanggarnya atau tidak menyempurnakan sholatnya, atau sholatnya sudah sempurna tapi tidak dia lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Apa yang dimaksud? Hablum minan nas dalam konteks ayat Ali Imran ayat 112 tadi. Kata Rasulullah, kamasalil qaum istahamu ala safinah. Seperti satu kaum yang mau naik ke kapal laut. Kemudian mereka di sini dikatakan dalam hadisnya itu siapa yang dapat di atas, siapa yang dapat di bawah. Jadi jamaah sekalian, ini salah satu sifat futuristik kira-kira gitu ya, atau sifat kenabian yang Nabi sendiri belum mengalami, tapi Nabi bisa menceritakan. Jadi kapal itu adalah kapal yang memiliki tempat penumpang itu bertingkat-tingkat. Seperti kalau kita mau naik kapal feri dan sebagainya. Maka kita akan menemukan siapa yang dapat tiket di atas, siapa yang dapat tiket di bawah, dan siapa yang dapat tiket di paling bawah. Nah, ketika semua orang sudah mendapatkan tempatnya, maka Rasulullah katakan, fakana alladzi fi asfaliha idza istaqaw minal ma'. Dan apabila ada orang-orang yang di paling bagian bawah ingin mendapatkan air, melakukan sesuatu kebutuhannya, minal ma' dari air, marru ala min fawqihim, maka dia harus melewati orang-orang yang ada di atasnya. Faqalu law anna haraqna fi nasibana harkan. Dia tahu kalau dia melewati ke atas, dia harus permisi atau dia harus melewati orang yang sedang tidur atau yang sedang duduk. Kemudian kalau seandainya saya boleh ngambil air dengan cara law anna haraqna fi nasibana. Kalau saja saya boleh mengambil air dengan cara melubangi sedikit dari kapal itu, kemudian keluar airnya, nggak perlu naik ke atas. Walam nu'zi man fauqina. Pasti nggak mengganggu orang-orang yang ada di atas kami. Nah jamaah sekalian, ini kan baik maksudnya ya. Maksudnya baik. Ketika dia bolak-balik ngambil kebutuhan dan kebutuhan itu dia harus ambil ada di atas, dia harus melewati orang-orang, maka dia akan melewati orang-orang yang ada di bagian lantai 1 atau kemudian mungkin di
lantai 2 dan geladak dan seterusnya. Dan ini kita rasakan kalau saya pernah naik kapal laut dari Tanjung Perak ke di Kalimantan Selatan. Nah, pelabuhannya. Itu saya rasakan itu jamaah sekalian. Dapat tempat di paling bawah. Kemudian saya ada keperluan mau ke kantin misalkan. Kantinnya ternyata ada di paling atas, maka saya harus melewati orang-orang yang ada di bawah. Dan Anda tahu kapal laut kita itu penuh sesak kalau ya sedang berlayar. Nah, dari sini jamaah sekalian, ketika penuh sesak itu kita ingin menyelamatkan atau kita ingin mengamankan kepentingan kita. Ya. Kita tidak ingin mengganggu orang lain yang kita lewati. Kita ingin baik-baik saja gitu jamaah sekalian. Kemudian kita berinisiatif melakukan satu perbuatan. Yang perbuatan itu tidak mempengaruhi orang lain menurut kita. Kemudian kita buat sedikit lubang. Kita ambil airnya, kita tutup lagi lubangnya. Terus kita tidak perlu ke atas, kita tidak perlu mengganggu orang-orang yang ada di setiap lantai. Bayangkan ini digambarkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis yang sangat rinci ini jamaah sekalian. Ya. Wa in yasroku, apabila kalian tidak mencegahnya, jangan sampai dilakukan itu. Wa ma'aradu, apa yang mereka inginkan, halaku jami'an, maka kapal itu akan tenggelam. Masa sih cuma lubang kecil saja akan menenggelamkan kapal laut? Ternyata jamaah sekalian, di dalam psikologi, satu kemungkinan perbuatan bisa dilakukan dalam kondisi yang sama terhadap banyak orang, bisa dilakukan oleh setiap orang yang mengalami kondisi yang sama. Kalau cuma satu orang yang melubangi, mungkin hanya rembesan kalau berkata. Tapi kalau setiap orang yang ada di lapisan bawah tersebut melubangi kapal laut itu, apa yang terjadi jamaah sekalian? Rasulullah katakan akan menenggelamkan. Nah, hadis ini jamaah sekalian memberikan informasi kepada kita bahwa kita diminta oleh Allah untuk senantiasa sholat, tetapi kita juga diminta oleh Allah untuk senantiasa sabar. Kesempurnaan sholat kita bisa jadi tergerus bukan karena kita salah dalam melakukan sholat, bukan karena kita tidak melakukan sholat, tetapi justru setelah kita menyempurnakannya, kemudian kita lubangi sedikit-sedikit, kita reduksi sedikit-sedikit dengan apa yang kita rasakan dan kita lakukan dengan maksud tidak ingin mengganggu saudara-saudara kita. Tapi sejatinya justru malah menciptakan kesulitan atau kerusakan di dalam kehidupan ini. Nah, ini jamaah sekalian yang menjadi dasar dari bahwa agama kita tidak hanya memiliki motivasi mengajak orang amar ma'ruf, tapi juga ada nahi mungkar. Kalau mengajak orang untuk sholat, mengajak orang untuk ngaji, itu saja butuh effort, tetapi akan lebih terasa effortnya jamaah sekalian. Kita iringi dengan nahi mungkar. Karena ketika nahi mungkar, kita akan berinteraksi dengan orang lain, dengan manusia lain, yang dia akan merespon apa yang kita lakukan, yang padahal tujuan kita maksudnya baik, mencegah dia untuk melubangi lubang-lubang di dasar kapal itu, yang bisa akan menenggelamkan. Tidak hanya mereka yang melubangi, tetapi juga orang-orang yang ada di sekitarnya.
Dari situlah maka Islam tidak hanya memberi motivasi, Islam tidak hanya memberikan tuntunan, tetapi juga Islam memberikan arah bahwa apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan ini itu memiliki satu arah yang jelas. Dan arah itu jamaah sekalian, wabtaghi fi ma atakallahu darul akhirah wala nasibaka minat dunia wa ahsin kama ahsanahu ilaih. Jangan kau abaikan, carilah negeri akhirat, tapi jangan kau abaikan di dunia. Abai di dunia bukan berarti kita kemudian lalai dalam kehidupan dunia. Bahwa keselamatan kita kehidupan di akhirat itu tergantung dari apa yang kita lakukan di dunia. Ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia itu tempat bercocok tanam, tempat kita berkotor-kotor, tempat kita berlelah-lelah, tempat kita berkeringat, tempat kita menunggu hasil yang belum tentu mendapatkan hasil yang terbaik jamaah sekalian. Tetapi itu harus kita lakukan untuk mendapatkan an-najah atau kehidupan yang lebih baik. Dan kehidupan yang lebih baik ini jamaah sekalian, sebagai penutup dan mungkin untuk kesempatan yang akan datang, Anda tahu di dalam menuju akhirat itu ada beberapa fase, dan fase yang paling kita anggap ya paling sulit adalah fase ketika kita harus melewati as-sirat. Karena dikatakan bentuknya as-sirat itu yang halus, yang tajam, yang tidak mudah, tidak begitu banyak orang yang bisa melewatinya kecuali orang-orang yang dikatakan oleh Allah yang beriman, yang benar imannya, dan imannya benar itu tidak terkonfirmasi hanya ketika dia melaksanakan perintah-perintah ketaatan, tetapi juga dia mengajak orang, mencegah orang agar tidak melakukan apa yang dia sendiri tidak ingin lakukan. Itulah yang disebut dengan al-muqantarah. Satu tempat setelah di fase akhirat, setelah orang-orang selamat dari sirat, maka dia dikumpulkan oleh Allah di dalam satu tempat. Disitulah jamaah sekalian diselesaikan urusan antara manusia satu dengan manusia lain, dan manusia yang sudah sampai di sini jamaah sekalian tentu bukan orang kafir, tentu bukan orang fasik, tentu bukan orang Yahudi, orang Nasara yang mereka dalam hidupnya mati dalam keadaan kufur dan mereka kemudian melakukan maksiat. Tetapi juga di antara mereka adalah orang-orang yang mengaku beriman kepada Allah, tetapi dalam hidupnya udah bersungguh-sungguh jamaah sekalian sampai dia bisa melewati akhirat, tetapi itu pun belum selesai menyelamatkan dirinya dari siksa api neraka, karena dia harus dikonfirmasi kepada orang-orang lain yang pernah dia gibahi, yang pernah dia zalimi, yang pernah dia fitnah, sehingga ketaatan yang dilakukan harus di-sharing jamaah sekalian, dikembalikan. Kezaliman yang dia lakukan harus dikembalikan hak-haknya. Sebagaimana hadis banyak menjelaskan bahwa orang-orang di antara perilaku yang harus kita hindari adalah an-namimah, membicarakan orang lain meskipun orang itu benar melakukan, apalagi kalau orang itu tidak melakukan. Kemudian kita mengjustice, kemudian kita tidak melakukan konfirmasi atau melakukan bayan, sehingga orang tersebut diperlakukan dengan zalim, atau orang-orang di sekitar kita telah tanpa kita sadari terzalimi dengan sikap kita. Sementara kita merasa aman, sementara kita merasa nyaman, dan kita bisa sholat dengan khusyuk, kita bisa menyelesaikan ibadah-ibadah dan kegiatan yang kita lakukan, sementara hak-hak orang lain yang telah kita zalimi itu menunggu kita nanti di al-muqantarah, yang kita nanti di sana dipertemukan dengan orang-orang yang telah kita zalimi, kita gibahi dan seterusnya. Maka mudah-mudahan ini tidak kita bisa abaikan, sehingga ketaatan kita kepada Allah harus kita sempurnakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Wallahu a'lam bishawab.
Akhiru da'wana wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Fa'il hadirun usikum wa nafsi taqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. Pada pagi hari ini mari kita mentadaburi beberapa ayat-ayat Allah dan sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang pernah kita coba pahami dari agama ini, bahwa ad-dinul Islam tidak hanya agama yang berbicara tentang memotivasi kita, tetapi juga agama yang memiliki orientasi. Bagaimana agama ini memiliki orientasi? Mengikat kita agar setiap yang kita lakukan, lahir maupun batin, itu benar-benar terjaga dengan baik, sehingga sampai kita kepada apa yang dimaksud oleh firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as-sabirin wa la taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'u walakin la tashkurun wa la nabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju' wa naqsin minal amwal wal anfus was samarat wa basyirish sabirin wa basyirish sabirin. Beri kabarlah bagi orang-orang yang di dalam hidup dan kehidupannya di dunia ini. Para ulama menjelaskan termasuk di antara sabar adalah sabar di dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan termasuk di dalam sabar ini juga adalah bukan hanya ketika kita melaksanakan kewajiban kita, tapi segala bentuk yang bisa mereduksi apa yang telah kita lakukan dalam rangka taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasulullah banyak mengingatkan kepada kita, ketika kita sudah melaksanakan ketaatan kepada Allah, tidak kemudian kita dibiarkan. Tidak kemudian kita dibiarkan mentuntaskan ketaatan itu. Maka dari situ relevansi dari ayat ini. Allah katakan, wahai orang-orang beriman, mintalah kamu kepadaku dengan salat dan sabar. Kalau kita sudah salat, benar rukunnya, benar syaratnya, sah dalam pelaksanaannya, ternyata jamaah sekalian, salat saja yang kita lakukan itu harus ditutup dengan salam.
Maka menutup dengan salam di sini kemudian ayat mengatakan bahwa sholat yang tuntas dan benar itu manakala pelaku sholatnya selamat dari kiri kanannya. Sungguh berat sholat itu kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Bagaimana orang yang khusyuk itu? Orang yang sholatnya tidak selesai hanya ketika dia melaksanakan sholat, tetapi sholatnya terbawa dalam aktivitas di luar sholat. Kita dalam sholat Jumat itu sering mendengar ayatnya bahwa sholat itu sangat berat. Nah, jamaah sekalian, ayat ini kemudian kita coba munasabah dengan ayat yang lain. Di antaranya surat Al-Baqarah ayat 112. Saya coba bacakan, ayat ini cukup panjang. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allah katakan duribat alaihimuz zillah. Zillatu ainama suqifu illa bihablim minallah wa hablim minan nas. Kehinaan ditimpakan kepada mereka di mana saja mereka berada kecuali jika mereka memiliki hubungan atau tali agama Allah dan tali perjanjian dengan manusia. Jadi kita punya dua segmen ternyata jamaah sekalian. Ketaatan kita kepada Allah ternyata tidak berhenti. Dianggap baik, dianggap tuntas. Manakala hubungan kita kepada Allah itu juga terkonfirmasi dengan hubungan kita kepada manusia. Jadi baiknya seseorang itu melaksanakan sholat tidak cukup dia terlihat melaksanakan sholat sesuai dengan apa yang diharapkan oleh Allah dan Rasulnya, tetapi akan tergambar dalam bagaimana dia berperilaku dengan manusia lainnya, baik itu istrinya, atau yang paling pertama sekali adalah orang tuanya, kemudian istrinya, anak-anaknya, karib kerabatnya. Nah, itu kelihatan jamaah sekalian di situ ujian atau kesempurnaan sholat kita ditantang. Dari situ kita bisa memahami bahwa kenapa setan itu takut kepada Umar yang sedang tidur, sementara sahabat yang lain ada yang sedang sholat. Tertunda-tunda dia ingin menggoda orang yang sedang sholat di dalam masjid karena di jalan masuk atau di pintu masjid itu ada orang yang berbaring yang bernama Umar ibn Khattab. Ingin mengganggu orang yang sholat, takut sama orang tidur. Nah jamaah sekalian, kita coba lihat satu fenomena yang lain. Jadi kita sampai sini kita sudah dapat satu fragmen bahwa sholat kita tidak berhenti hanya setelah selesai kita melaksanakan sholat, tapi diuji kesabaran kita. Ista'inu bisabri wassholat, ya, dengan sabar dalam melaksanakan sholat ketaatan dan sabar dalam kehidupan di luar sholat.
Ada yang menarik jamaah sekalian, saya menemukan satu hadis yang cukup panjang juga. Hadis ini dikenal dengan hadis kapal laut atau hadis safinah. Hadis yang diriwayatkan oleh Nu'man bin Bashir, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala masalul qa'ib, gambaran satu masyarakat atau gambaran seseorang di tengah masyarakatnya. Kira-kira begitu jamaah sekalian. Ala hududillah wal waqi'i fiha. Perumpamaan orang-orang yang berusaha taat kepada Allah, mengerjakan sholat tadi jamaah sekalian. Dan orang-orang yang melanggarnya atau tidak menyempurnakan sholatnya, atau sholatnya sudah sempurna tapi tidak dia lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Apa yang dimaksud? Hablum minan nas dalam konteks ayat Ali Imran ayat 112 tadi. Kata Rasulullah, kamasalil qaum istahamu ala safinah. Seperti satu kaum yang mau naik ke kapal laut. Kemudian mereka di sini dikatakan dalam hadisnya itu, siapa yang dapat di atas, siapa yang dapat di bawah. Jadi jamaah sekalian, ini salah satu sifat futuristik kira-kira gitu ya, atau sifat kenabian yang Nabi sendiri belum mengalami, tapi Nabi bisa menceritakan. Jadi kapal itu adalah kapal yang memiliki tempat penumpang itu bertingkat-tingkat. Seperti kalau kita mau naik kapal feri dan sebagainya. Maka kita akan menemukan siapa yang dapat tiket di atas, siapa yang dapat tiket di bawah, dan siapa yang dapat tiket di paling bawah. Nah, ketika semua orang sudah mendapatkan tempatnya, maka Rasulullah katakan, fakana alladzi fi asfaliha izastaqau minal ma. Dan apabila ada orang-orang yang di paling bagian bawah ingin mendapatkan air, melakukan sesuatu kebutuhannya, minal ma, dari air, marru ala min fauqihim, maka dia harus melewati orang-orang yang ada di atasnya. Faqalu law anna haraqna fi nasibana harkan. Dia tahu kalau dia melewati ke atas, dia harus permisi atau dia harus melewati orang yang sedang tidur atau yang sedang duduk. Kemudian kalau seandainya saya boleh ngambil air dengan cara, lau anna haraqna fi nasibana. Kalau saja saya boleh mengambil air dengan cara melubangi sedikit dari kapal itu, kemudian keluar airnya, nggak perlu naik ke atas. Walam nu'zi manfauqina. Pasti nggak mengganggu orang-orang yang ada di atas kami. Nah jamaah sekalian, ini kan baik maksudnya ya. Maksudnya baik. Ketika dia bolak-balik ngambil kebutuhan itu, dia harus ambil ada di atas, dia harus melewati orang-orang, maka dia akan melewati orang-orang yang ada di
bagian lantai 1 atau kemudian mungkin di lantai 2 dan geladak dan seterusnya. Dan ini kita rasakan kalau saya pernah naik kapal laut dari Tanjung Perak ke di Kalimantan Selatan. Nah, pelabuhannya. Itu saya rasakan itu jamaah sekalian. Dapat tempat di paling bawah. Kemudian saya ada keperluan mau ke kantin misalkan. Kantinnya ternyata ada di paling atas, maka saya harus melewati orang-orang yang ada di bawah. Dan Anda tahu kapal laut kita itu penuh sesak loh. Ya, sedang berlayar. Nah, dari sini jamaah sekalian, ketika penuh sesak itu, kita ingin menyelamatkan atau kita ingin mengamankan kepentingan kita. Ya. Kita tidak ingin mengganggu orang lain yang kita lewati. Kita ingin baik-baik saja gitu jamaah sekalian. Kemudian kita berinisiatif melakukan satu perbuatan. Yang perbuatan itu tidak mempengaruhi orang lain menurut kita. Kemudian kita buat sedikit lubang. Kita ambil airnya, kita tutup lagi lubangnya. Terus kita tidak perlu ke atas, kita tidak perlu mengganggu orang-orang yang ada di setiap lantai. Bayangkan ini digambarkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis yang sangat rinci ini jamaah sekalian. Ya. Wa in yasroku, apabila kalian tidak mencegahnya, jangan sampai dilakukan itu. Wa ma'aradu, apa yang mereka inginkan, halaku jami'an, maka kapal itu akan tenggelam. Masa sih cuma lubang kecil saja akan menenggelamkan kapal laut? Ternyata jamaah sekalian, di dalam psikologi, satu kemungkinan perbuatan bisa dilakukan dalam kondisi yang sama terhadap banyak orang, bisa dilakukan oleh setiap orang yang mengalami kondisi yang sama. Kalau cuma satu orang yang melubangi, mungkin hanya rembesan kalau berkata. Tapi kalau setiap orang yang ada di lapisan bawah tersebut melubangi kapal laut itu, apa yang terjadi jamaah sekalian? Rasulullah katakan akan menenggelamkan. Nah, hadis ini jamaah sekalian memberikan informasi kepada kita bahwa kita diminta oleh Allah untuk senantiasa sholat, tetapi kita juga diminta oleh Allah untuk senantiasa sabar. Kesempurnaan sholat kita bisa jadi tergerus bukan karena kita salah dalam melakukan sholat, bukan karena kita tidak melakukan sholat, tetapi justru setelah kita menyempurnakannya, kemudian kita lubangi sedikit-sedikit, kita reduksi sedikit-sedikit dengan apa yang kita rasakan dan kita lakukan, dengan maksud tidak ingin mengganggu saudara-saudara kita. Tapi sejatinya justru malah menciptakan kesulitan atau kerusakan di dalam kehidupan ini. Nah, ini jamaah sekalian yang menjadi dasar dari bahwa agama kita tidak hanya memiliki motivasi mengajak orang amar ma'ruf nahi ma'ruf, tapi juga ada nahi mungkar. Kalau mengajak orang untuk sholat, mengajak orang untuk ngaji, itu saja butuh effort, tetapi akan lebih terasa effortnya jamaah sekalian. Kita iringi dengan nahi mungkar. Karena ketika nahi mungkar, kita akan berinteraksi dengan orang lain, dengan manusia lain, yang dia akan merespon apa yang kita lakukan, yang padahal tujuan kita maksudnya baik, mencegah dia untuk melubangi lubang-lubang di dasar kapal itu, yang bisa akan menenggelamkan tidak hanya
mereka yang melubangi, tetapi juga orang-orang yang ada di sekitarnya. Dari situlah maka Islam tidak hanya memberi motivasi, Islam tidak hanya memberikan tuntunan, tetapi juga Islam memberikan arah bahwa apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan ini itu memiliki satu arah yang jelas. Dan arah itu jamaah sekalian, wabtaghi fi ma atakallahu darul akhirah wala nasibaka minat dunia wa ahsin kama ahsanahu ilaih. Jangan kau abaikan, carilah negeri akhirat, tapi jangan kau abaikan di dunia. Abai di dunia bukan berarti kita kemudian lalai dalam kehidupan dunia. Bahwa keselamatan kita kehidupan di akhirat itu tergantung dari apa yang telah kita lakukan di dunia. Ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia itu tempat bercocok tanam, tempat kita berkotor-kotor, tempat kita berlelah-lelah, tempat kita berkeringat, tempat kita menunggu hasil yang belum tentu mendapatkan hasil yang terbaik jamaah sekalian. Tetapi itu harus kita lakukan untuk mendapatkan an-najah atau kehidupan yang lebih baik. Dan kehidupan yang lebih baik ini jamaah sekalian sebagai penutup dan mungkin untuk kesempatan yang akan datang. Anda tahu di dalam menuju akhirat itu ada beberapa fase, dan fase yang paling kita anggap ya paling sulit adalah fase ketika kita harus melewati as-sirat. Karena dikatakan bentuknya as-sirat itu yang halus, yang tajam, yang tidak mudah, tidak begitu banyak orang yang bisa melewatinya kecuali orang-orang yang dikatakan oleh Allah yang beriman, yang benar imannya, dan imannya benar itu tidak terkonfirmasi hanya ketika dia melaksanakan perintah-perintah ketaatan, tetapi juga dia mengajak orang, mencegah orang agar tidak melakukan apa yang dia sendiri tidak ingin lakukan. Itulah yang disebut dengan al-muqantarah. Satu tempat setelah di fase akhirat, setelah orang-orang selamat dari sirat, maka dia dikumpulkan oleh Allah di dalam satu tempat. Disitulah jamaah sekalian diselesaikan urusan antara manusia satu dengan manusia lain, dan manusia yang sudah sampai di sini jamaah sekalian tentu bukan orang kafir, tentu bukan orang fasik, tentu bukan orang Yahudi, orang Nasara yang mereka dalam hidupnya mati dalam keadaan kufur dan mereka kemudian melakukan maksiat. Tetapi juga di antara mereka adalah orang-orang yang mengaku beriman kepada Allah, tetapi dalam hidupnya udah bersungguh-sungguh jamaah sekalian sampai dia bisa melewati akhirat, tetapi itu pun belum selesai menyelamatkan dirinya dari siksa api neraka, karena dia harus dikonfirmasi kepada orang-orang lain yang pernah dia gibahi, yang pernah dia zalimi, yang pernah dia fitnah, sehingga ketaatan yang dilakukan harus di-sharing jamaah sekalian, dikembalikan. Kezaliman yang dia lakukan harus dikembalikan hak-haknya. Sebagaimana hadis banyak menjelaskan bahwa orang-orang di antara perilaku yang harus kita hindari adalah an-namimah, membicarakan orang lain meskipun orang itu benar melakukan, apalagi kalau orang itu tidak melakukan. Kemudian kita menjustice, kemudian kita tidak melakukan konfirmasi atau melakukan bayan sehingga orang tersebut diperlakukan dengan zalim, atau orang-orang di sekitar kita telah tanpa kita sadari terzalimi dengan sikap kita. Sementara kita merasa aman, sementara kita merasa nyaman, dan kita bisa sholat dengan khusyuk, kita bisa menyelesaikan ibadah-ibadah dan kegiatan yang kita lakukan, sementara hak-hak orang lain yang telah kita zalimi itu menunggu kita nanti di al-muqantarah, yang kita nanti di sana dipertemukan dengan orang-orang yang telah kita zalimi, kita gibahi dan seterusnya. Maka mudah-mudahan ini tidak kita bisa abaikan, sehingga ketaatan kita kepada Allah harus kita
sempurnakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Wallahu a'lam bishawab. Akhiru da'wana, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.